الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واقية من كل شرك وهوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة منجية من كل بدعة وردى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون, ketahuilah bahwa di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah untuk mengingat-ingat dan menyebut-nyebut segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di siang maupun malam harinya. Dan ketika seorang hamba mengingat dan menyebut nikmat Allah, maka kita akan menyadari dua hal. Yang pertama adalah bahwasanya semua kenikmatan yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, segala kenikmatan yang Allah berikan itu tak terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah habis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian berusaha untuk menghitung jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayuhal mu'minun, rupanya di sana ada 5 nikmat yang sangat agung yang paling patut untuk kita syukuri. Nikmat yang pertama adalah nikmat tauhid, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam beribadah dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Dan juga karena tauhid merupakan hak Allah yang mesti kita penuhi agar Allah Subhanahu wa taala juga memenuhi hak kita. Apa hak kita itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka yang mentauhidkannya. Dan juga karena tauhid merupakan syarat diterimanya ibadah, yaitu mengikhlaskan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nikmat mengikuti sunnah, petunjuk dan juga ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul," setiap yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa ajarannya, yakni berupa sunnahnya, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, sedangkan segala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka jauhilah. Ini adalah perintah Allah. Lantas mengapa kita mesti mensyukurinya? Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menjanjikan surga bagi mereka yang mengikuti dan menapaki jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menaati perintah dan ajarannya. Karena di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti akan masuk surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Mendengar itu para sahabatnya heran. Lantas mereka bertanya kepada Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, sedangkan mereka yang bermaksiat kepada perintah Allah dan juga Rasulnya, faqad aba, maka merekalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian nikmat ketiga yang paling patut untuk kita syukuri adalah persatuan kaum muslimin di atas tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, karena juga merupakan perintah Allah untuk bersatu di atas syariatnya, untuk bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan hendaknya kalian berpegang, i'tasimu bihablillah, berpegang kuat, berpegang erat dengan hablillah, dengan tali Allah, yaitu dengan syariat Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka kenikmatan yang paling besar adalah ketika manusia bersatu di atas ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya, dan juga tidak berpecah belah. Kemudian nikmat yang keempat adalah nikmat ketaatan kepada pemerintah yang sah, yang mereka mengikuti ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara kenikmatan yang paling besar adalah tatkala kaum muslimin mentaati atau menaati pemimpin mereka, selama ketaatan tersebut mengikuti ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya, dan tidak sebaliknya, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Lalu kenikmatan yang kelima adalah nikmat kelapangan rizki dan juga keamanan negeri, di mana di dalam Sunan At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, baik pada dirinya, keluarganya dan juga masyarakat di sekelilingnya, wa mu'afan fi jasadihi, kemudian diberikan kesehatan pada jasadnya, pada tubuhnya, thumma indahu qutu yaumihi, kemudian memiliki makanan pokok untuk dimakan pada hari itu di rumahnya, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya, yaitu seolah-olah semua jenis kenikmatan dunia telah ia miliki lantaran apa yang ia rasakan, lantaran apa yang ia dapatkan pada hari itu. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kenikmatan-kenikmatan tadi ada pada diri kita, dapat kita rasakan, maka hendaknya kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki kualitas ibadah dan juga amal soleh kita, baik itu kualitas niat maupun amalannya. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ma'budan haqqan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal mu'minun,
Di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan beramal saleh dan juga beribadah kepadanya. Maka dari itu, atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, bersyukurlah kalian wahai saudara-saudaraku semua. Perbaguslah ibadah kita, perbanyaklah amal saleh, dan jangan pernah berlalu suatu malam kecuali dalam keadaan kita telah bersyukur kepadanya, baik dengan cara memujinya, dengan cara menanamkan di dalam hati akan kebesaran Allah dan juga keagungannya, lalu kemudian kita mengaplikasikannya dengan ibadah dan juga amal saleh. Karena kenikmatan itu jika kita syukuri, ia justru akan bertambah, dan jika kita kufuri, ia justru akan pergi. Dan bahkan kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi kita adab yang sangat pedih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in syakartum, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah, la azidannakum, maka Allah akan tambah. Apa yang Allah tambah? Yaitu keberkahannya. Wala in kafartum, jika kalian kufur kepada nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Ayyuhal mu'minun, ala wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ij'alna min ibadika asy-syakirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin al-muslimina fi duwalihim wa aslih a'immatahum wa ulata umurihim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma farrij kurbal makrubin wa naffis humumal mahmumin waqdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.